Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas materi pengantar ekonomi makro ya, tentang mengukur pendapatan suatu negara. Ini bagian pertama ya. Jadi pertama perkenalkan nama saya Tangguh Prakisto. Saya mengajar di prodi S1 Ekonomi ya untuk mata kuliah ekonomi makro. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengukur pendapatan suatu negara. Pertama, kita harus membedakan apa itu mikro dan makro. Ekonomi mikro itu studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan berinteraksi satu sama lain di pasar, sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Kita mulai studi ekonomi makro dengan membahas pendapatan dan pengeluaran total negara. Habis ini ada yang bertanya? Oke, contohnya gimana sih Pak Tangguh ekonomi mikro dan ekonomi makro di dunia nyata? Jadi ekonomi mikro itu jadi di rumah tangga sebagai pelaku usaha dan juga ada perusahaan. Mereka mengambil keputusan di mana di pasar. Contohnya kalian sebagai rumah tangga, perwakilan rumah tangga pergi ke pasar misalnya ke Indomaret. Kalian pergi untuk memberi roti seperti itu. Nah, interaksi itu adalah di pasar. Nah, di pasarnya itu ada jual roti. Rotinya misalnya roti dari Sari Roti. Jadi perusahaan Sari Roti membuat roti. Kalian mau beli roti coklat. Nah, di situ kalian melakukan keputusan ekonomi, yaitu membeli barang berupa roti dari perusahaan roti seperti itu ya. Itu adalah ekonomi mikro. Ya, mengerti untuk ekonomi mikro? Ya, terima kasih kalau kalian sudah mengerti. Sedangkan ekonomi makro, jadi saya buat penguatan di sini ya. Apa itu ekonomi makro? Jadi ekonomi secara agregat keseluruhan. Contohnya, saya ingin membahas pendapatan suatu negara atau produk domestik bruto suatu negara. Contohnya negara Indonesia. Kita mau bahas bagaimana pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia tahun 2024. Seperti itu. Jadi membahas ekonomi secara keseluruhan. Itulah bedanya ekonomi makro dengan ekonomi mikro yang tadi. Kalau ekonomi mikro itu keputusannya antara rumah tangga dan perusahaan ya. Sedangkan ekonomi makro membahas secara agregat seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi. Tuh. Ya, Pak. Jika sudah paham, akan saya lanjut ke materi berikutnya ya. Pendapatan. Nih, tadi kan kita kan membahas ekonomi makro ya. Jadi kita membahas produk domestik bruto atau disingkat PDB untuk mengukur total pendapatan setiap orang dalam perekonomian. PDB juga mengukur total pengeluaran terhadap output ekonomi. Bagi perekonomian secara keseluruhan, pendapatan sama dengan pengeluaran. Pengeluaran karena setiap rupiah yang dibelanjakan pembeli merupakan satu rupiah pendapatan bagi penjual. Contohnya seperti apa sih Pak Tangguh untuk PDB ini, produk domestik bruto? Kenapa pendapatan dan pengeluaran diukur secara simultan? Oh, jadi begini. Jadi PDB itu mengukur total pendapatan di setiap orang dalam perekonomian ya. Ini kan kita membicara makro, jadi pendapatan agregat setiap orang. Tapi juga bisa mengukur pengeluaran terhadap output ekonomi. Contohnya seperti ini. Kalau kalian dapat pendapatan misalnya dari gaji kalian juga akan dibelanjakan untuk keperluan kalian, barang dan jasa kalian. Jadi, terus misalnya kalian membelanjakan ke perusahaan. Nah, bagi perusahaan itu masuk sebagai pendapatannya perusahaan. Seperti itu. Itu. Terus misalnya dari sisi perusahaan menggaji kalian. Bagi perusahaan itu adalah
sebagai pengeluaran dari perusahaan, sedangkan bagi kalian sebagai pekerja adalah pendapatan kalian. Dan pendapatan kalian itu dibelanjakan pada barang dan jasa. Nah, itu berputar ya, seperti itu. Untuk ekonomi makro ini membahasnya secara agregat, secara total untuk pendapatan dan pengeluaran dari setiap orang di suatu negara. Seperti itu. Jadi, setiap rupiah yang kalian belanjakan merupakan setiap pendapatan bagi si penjual. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi intinya pendapatan dan pengeluaran dalam produk domestik bruto itu saling berhubungan. Kalau dari sisi pembeli kita mengeluarkan uang untuk beli barang itu sebagai pendapatan bagi si penjual. Itu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita akan melihat apa itu diagram circular flow. Jadi gambaran sederhana tentang ekonomi makro pastikan produk domestik bruto atau PDB sebagai pengeluaran, pendapatan, dan pembayaran faktor produksi. Faktor produksi adalah input seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan sumber daya alam. Pembayaran faktor produksi yaitu melalui upah sewa. Contohnya, apa sih petangguh faktor produksi itu? Nah, seperti ini contohnya, saya memberi penguatan kepada kalian. Jadi faktor produksi itu misalnya kalian perusahaan, kalian butuh tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa. Kalian butuh tanah dan modal. Yang dimaksud modal ini di sini adalah capital infrastruktur ya, seperti peralatan seperti itu ya. Jadi modalnya ini yang dimaksud dalam ekonomi itu bukan modal saham ya. Jadi modal infrastruktur ya dan juga sumber daya alam seperti itu. Untuk pembayarannya seperti apa? Pembayaran faktor produksi. Biasanya kalau tenaga kerja, kalian dibayar oleh upah dasarkan gaji kalian, upah kalian. Terus juga nih, terus misalnya perusahaan. Perusahaannya itu nyewa tanah untuk beroperasi. Jadi dia sewa tanah. Dia membayarnya lewat sewa itu. Terus juga maksudnya input sumber daya alam apa sih Pak Tangguh? Maksudnya input sumber daya alam. Misalnya kalian perusahaannya memproduksi bensin. Bensin kan sumber daya alam butuh minyak mentah ya. Minyak mentahnya nanti diolah agar bisa menjadi bensin untuk bahan bakar mobil atau bahan bakar kendaraan bermotor. Seperti itu misalnya Pertamina produksi Pertamax atau Pertalite seperti itu ya. Kan itu inputnya dari sumber daya alam ya, dari minyak ya. Ya, seperti itu dah. Nah, terima kasih sudah datang ke kuliah hari ini. Berikut kemudian adalah perkuliahan yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Berikutnya nanti ada berupa tugas ya terkait ekonomi makro, bagaimana mengukur pendapatan di suatu negara. Seperti itu. Kita membahasnya dari buku MenQ ya, bukunya MenQ terkait ekonomi makro seperti itu ya. Tugasnya adalah dari situ harap untuk diselesaikan tugasnya. Terima kasih untuk datang kuliah hari ini. Kita ketemu lagi di kuliah minggu depan untuk membahas bab berikutnya ya, bab 2. Ya, terima kasih atas kerjasamanya.